Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Yudi selaku dosen di mata kuliah Manajemen Proyek TIK kami dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Manajemen Proyek TIK. Proyek yang kami kerjakan berjudul pengembangan sistem IDFAC for CL, yaitu sistem identifikasi variabel dalam casual loop diagram berbasis text mining. Sebelum memulai penjelasan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri, Ataya Kalisa Putri, dengan NIM 13012223143 sebagai manajer proyek. Lalu yang kedua ada teman saya, Galur Perdana Soemala Abdillah, dengan NIM 13012223341 yang bertugas sebagai back-end developer. Serta yang terakhir juga ada rekan saya yaitu Satria Aji Darmawan dengan NIM 130122220 yang berperan sebagai front-end developer. Biar tidak lama-lama lagi, selanjutnya saya akan memaparkan isi dari dokumen manajemen proyek. Mulai dari saya, yaitu bertugas pada penjelasan bagian bab 1 sampai bab 3, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Oke, untuk di bab 1 ini kami akan melakukan introduction. Pada bab ini kami akan membahas dasar dan fondasi dari proyek yang kami kerjakan. Yang pertama ada pengesahan proyek. Proyek ini secara resmi disahkan melalui piagam proyek yang memberikan wewenang kepada tim kami untuk melaksanakan pengembangan sistem ID4CL. Sistem ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam melakukan identifikasi variabel dalam casual loop diagram atau CLD secara otomatis dengan memanfaatkan teknik text mining. Proyek ini berada di bawah supervisi Dr. Budi Santoso selaku sponsor proyek kami dan Kepala Departemen Riset dan Pengembangan. Seluruh sumber daya proyek, baik itu manusia maupun teknis, ditugaskan langsung oleh beliau. Selanjutnya, untuk ruang lingkup sendiri, proyek ini tuh dikembangkan untuk menjawab tantangan dalam dunia riset, khususnya dalam mengelola teks yang kompleks dan banyak datanya. Kami ingin membantu peneliti untuk yang pertama pastinya mengidentifikasi variabel CLD secara otomatis, lalu menghemat waktu dan tenaga dalam proses analisis, serta menyajikan hasil dalam bentuk visual CLD yang mudah dipahami. Sistem ini juga menggunakan pendekatan TF-IDF, Consent Similarity, dan Wu-Palmer Similarity untuk meningkatkan akurasi analisis teks. Dengan demikian, proyek ini memiliki 3 dasar utama, yaitu permintaan akademik yang tinggi terhadap alat bantu dalam penelitian CLD, kedua, kemajuan teknologi text mining yang semakin mumpuni, dan yang terakhir, kebutuhan efisien dalam proses penelitian. Oke, selanjutnya untuk tujuannya sendiri, tujuan utama kami adalah menghasilkan sistem yang pastinya mampu mengenali variabel dalam CLD secara akurat, lalu menyediakan antarmuka interaktif bagi pengguna untuk mengunggah teks dan memilih metode analisis, dan yang terakhir memungkinkan validasi hasil oleh ahli dengan mudah. Keberhasilan proyek pastinya akan kita ukur berdasarkan akurasi identifikasi variabel, kecepatan pemrosesan teks, dan feedback pengguna. Selanjutnya, untuk wewenang manajer proyek sendiri, saya, Taya Kalisah Putri, diberi wewenang untuk berkoordinasi langsung dengan manajemen, mengalokasikan sumber daya, memonitor dan mengendalikan proyek, serta menyampaikan laporan perkembangan kepada stakeholder. Begitupun dengan rekan saya juga yang tadi sudah dijelaskan, Galur itu sebagai back-end dan Satria sebagai front-end. Oke, selanjutnya untuk jadwal tonggak pencapaiannya sendiri, proyek ini dirancang dalam beberapa tonggak waktu yang akan menjadi acuan selama pelaksanaan. Setiap perubahan pada jadwal utama harus mendapatkan persetujuan dari sponsor proyek. Selanjutnya untuk anggaran proyek ini kami membuat sebesar 50 juta yang dialokasikan untuk 15 juta di pengembangan software, 10 juta di pengadaan perangkat keras atau server, 15 juta untuk gaji tim pengembang juga selama 6 bulan, 5 juta untuk dokumentasi dan pelatihan, serta 5 juta lainnya untuk biaya operasional. Oke, selanjutnya, ya, pada bab 2 kami akan menjelaskan Project Scope Management. Bab ini itu berfokus pada ruang lingkup pekerjaan proyek yang telah kami rancang dengan seksama. Yang pertama itu ada identifikasi variabel dalam CLD. Di sini kami mengidentifikasi sejumlah variabel penting yang berkaitan satu sama lain pastinya. Misalnya jumlah data itu berpengaruh positif terhadap akurasi identifikasi, lalu efektivitas pre-processing itu meningkatkan akurasi, lalu beban server juga memperpanjang waktu proses, dan kompleksitas CLD itu meningkatkan risiko kesalahan interpretasi. Oke. Selanjutnya untuk casual loop diagram sendiri, dari variabel tersebut kami menyusun 3 loop utama.
yaitu yang pertama ada R1, Reinforcing Loop, bertujuan mendukung kesuksesan proyek dengan memperbanyak data untuk meningkatkan akurasi. Lalu ada B1 dan B2, itu merupakan balancing, penyeimbangan, itu merupakan loop penyeimbang yang harus dimitigasi karena bisa menurunkan kepuasan pengguna atau menimbulkan kesalahan analisis akibat kompleksitas. Oke, selanjutnya itu ada WBS, yaitu Work Breakdown Structure. Kami menyusun WBS proyek ini menjadi 5 fase besar. Yang pertama pastinya ada inisiasi, yaitu mulai dari studi kelayakan sampai dengan persetujuan proyek charter. Lalu yang kedua ada planning, itu penyusun WBS, estimasi biaya dan alokasi SDM. Yang ketiga ada execution, itu pengembangan sistem seperti yang tadi ada TFIDF, WUPALMER, front end dan back end. Lalu yang keempat ada kontrol, itu kita akan melakukan rapat status dan dokumentasi progres. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada close out, yaitu evaluasi akhir dan serah terima proyek. Oke, selanjutnya boleh di-scroll lagi ke bawah sampai di FR/NFR. Ya, oke. Selanjutnya di sini kami juga membuat functional dan non-functional requirement. Yang pertama di sini ada functional requirement-nya dulu. Singkat saja, sistem ini tuh pastinya harus memiliki fitur seperti kayak login, unggah data teks, analisis teks menggunakan tiga metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada validasi hasil oleh admin, serta yang terakhir ada ekspor hasil dalam berbagai format. Lalu nantinya juga akan ada logout. Dan juga di NFR sendiri kami akan memenuhi standar seperti waktu respon tuh harus di bawah 5 detik, lalu dapat merespon 1000 dokumen sekaligus, user interface yang responsif, serta keamanan data sesuai standar GDPR. Boleh selanjutnya untuk di use case diagram. Di sini diagram ini itu menunjukkan interaksi antara admin dan researcher dalam sistem ID54CL. Setiap aktor memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya. Dan hasil use case diagram kami diambil dari functional requirement. Boleh di next aja. Oke, untuk selanjutnya mengenai project time atau schedule management. Manajemen waktu proyek pasti sangat krusial untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai target atau tidak. Yang pertama, pasti kami akan melakukan pendekatan manajemen jadwal, yaitu kami akan menyusun jadwal berdasarkan WBS menggunakan Gantt chart langkah-langkahnya, mencakup seperti mengidentifikasi aktivitas, menentukan urutan dan durasi aktivitas, serta mengalokasikan sumber daya. Jadwal ini kemudian ditinjau dan disetujui bersama oleh tim dan sponsor proyek. Selanjutnya, kami membuat Gantt chart proyek. Tahapan proyek dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada pembuatan rencana proyek, itu di rentan 1-15 Maret. Lalu ada desain sistem di rentan 16-31 Maret. Serta ada yang ketiga ada implementasi dan pengembangan, itu ada di rentan 1 April sampai 15 Juni. Lalu ada pengujian sistem di rentan 16 Juni sampai 20 Juli. Serta yang terakhir evaluasi dan finalisasi itu ada di rentan 21 Juli sampai 31 Agustus. Berikut adalah gambar Gantt chart yang kami buat. Oke, selanjutnya poinnya ada peran dan tanggung jawab jadwal. Di sini peran dan tanggung jawab jadwal itu manajer proyek pastinya akan menyusun dan mengawasi jadwal tersebut, lalu tim pengembang juga bertugas untuk menyelesaikan aktivitas teknis, lalu sponsor proyek juga yang akan menyetujui dan mengevaluasi semua progres kami. Selanjutnya, poin kontrol jadwal itu kami akan melakukan evaluasi jadwal setiap 2 minggu sekali jika terjadi deviasi atau hambatan. Maka revisi akan diajukan ke sponsor. Poin selanjutnya untuk ambang batas perubahan jadwal, itu juga jika durasi tugas berubah lebih dari 10% atau mempengaruhi milestone, maka perubahan juga harus disetujui. Selanjutnya untuk poin perubahan ruang lingkup, itu perubahan ruang lingkup yang signifikan akan mempengaruhi baseline jadwal. Jadi baseline baru harus ditetapkan dengan pertimbangan yang matang. Oke, untuk selanjutnya mengenai jalur kritis, dalam perencanaan waktu proyek, penentuan jalur kritis atau critical path itu sangat penting untuk memastikan bahwa proyek itu dapat diselesaikan tepat waktu. Jalur kritis adalah rangkaian aktivitas yang memiliki durasi total terpanjang dan tidak memiliki slack atau waktu luang. Artinya jika ada penundaan dalam salah satu aktivitas di jalur kritis ini, maka seluruh jadwal proyek juga akan ikut tertunda. Berdasarkan analisis yang kita buat, di sini kami membuat jalur kritis proyek itu ada di durasi 184 hari dengan jalur A, B, C, D, E. Nah, di sini tuh semua aktivitas berada di jalur kritis sehingga tidak boleh ada keterlambatan.
Oke, untuk selanjutnya kami juga membuat perhitungan EF, ES, LS, LF, FS, TS, dan ES itu karena untuk masing-masing aktivitas karena hasilnya itu nantinya semua slide bernilai 0 yang mengkonfirmasi bahwa kelima aktivitas ini adalah jalur kritis proyek. Nah, alasan pentingnya analisis ini itu dengan mengetahui jalur kritis kami dapat fokus pada aktivitas-aktivitas yang paling sensitif, lalu memungkinkan manajer proyek untuk mengalokasikan pengawasan dan sumber daya lebih intensif, dan yang terakhir kami juga bisa menetapkan toleransi dan mencegah keterlambatan proyek secara keseluruhan, menjaga kepercayaan sponsor. Oke, selanjutnya boleh di-scroll ya. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan juga atasan dulu, boleh? Wait. Oke, selanjutnya di sini, yang terakhir di bab 3 itu adalah, cost variance. Nah, cost variance itu di sini, selain waktu pengendalian biaya juga menjadi pilar penting dalam manajemen proyek. Untuk menilai performa keuangan proyek, kami menggunakan metode Earned Value Management EVM yang menghitung cost variance. Asumsinya itu sebagai berikut, misal anggaran total proyek yang kita bikin itu 50 juta. Sampai pertengahan proyek, kami telah menyelesaikan sekitar 50% pekerjaan nih. Sehingga EV-nya itu 50% dikali dengan 50 juta tersebut sama dengan 25 juta. Namun realisasi biaya atau actual cost-nya yang telah dikeluarkan hingga saat itu adalah 30 juta. Maka cost variance-nya itu hasil EV tadi dikurangi dengan AC, jadi 25 juta akan dikurangi dengan 30 juta sehingga totalnya ada di 5 juta. Hasilnya menunjukkan bahwa proyek kami itu ternyata mengalami over budget sebesar 5 juta rupiah. Nah, analisis dan alasannya karena nilai CV yang negatif mengindikasikan bahwa proyek menghabiskan lebih banyak biaya dibandingkan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan. Hal ini itu biasa terjadi karena beberapa faktor. Biasanya ketidakefisienan pengguna sumber daya, estimasi awal biaya yang terlalu optimis, atau munculnya biaya tak terduga selama proses pengembangan. Dengan mengetahui hal ini, sejak pertengahan proyek, kami sebagai manajemen proyek dapat segera melakukan tindakan korektif, seperti misal meninjau kembali alokasi anggaran, mengidentifikasi aktivitas dengan pemborosan biaya, serta mengevaluasi estimasi biaya awal untuk aktivitas berikutnya. Nah, pentingnya cost variance ini bukan hanya untuk mengetahui kondisi keuangan saat ini, tapi juga sebagai alat prediksi untuk menentukan apakah proyek akan selesai sesuai anggaran atau memerlukan penyesuaian tambahan. Oke, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu untuk project cost management ada pendekatan manajemen biaya. Manajemen biaya proyek ini dilakukan buat memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam proyek sistem Infar for Sale ini dapat diselesaikan dalam anggaran yang telah ditetapkan yaitu 50 juta. Lalu untuk estimasi biaya disusun berdasarkan struktur kerja proyek atau WBS, kebutuhan sumber daya manusia, perangkat keras dan lunak, serta biaya operasional dan pelatihan. Estimasi dilakukan dengan metode bottom up estimation, di mana setiap aktivitas utama dalam proyek diestimasi secara terpisah dan dijumlahkan untuk membentuk total anggaran proyek. Di sini lalu ada rincian anggarannya, ada di pengembangan software estimasi biayanya ada 15 juta, lalu untuk pengadaan hardware dan server ada 10 juta, lalu untuk gaji tim pengembang selama 6 bulan itu ada 15 juta, lalu dokumentasi dan pelatihan ada 5 juta, dan biaya operasional 5 juta. Jika di total-total maka akan 50 juta. Untuk pengendalian biaya ada caranya yaitu untuk pemantauan berkala, yaitu untuk mengevaluasi realisasi anggaran dilakukan setiap bulan. Lalu ada kontrol perubahan, yaitu perubahan anggaran harus disetujui oleh sponsor proyek dan dicatat dalam change request. Lalu ada pelaporan biaya, manajer proyek akan menyusun laporan keuangan secara berkala untuk memantau deviasi antara anggaran dan realisasi. Lalu ada indikator kinerja keuangan, yaitu untuk digunakan metode Earned Value Management atau EVM, yaitu untuk mengukur kinerja biaya dan jadwal proyek. Lalu di sini ada perhitungan finansial yaitu NPV, ROI, dan PBP. Asumsinya investasi awalnya 50 juta, pendapatan per bulan 10 juta, biaya operasional per bulan 2 juta, lalu durasi proyeknya 12 bulan. Untuk cash flow, net cash flow bulanan itu sebanyak 8 juta, lalu total cash flow tahunannya 96 juta. Perhitungan NPV yaitu dengan discount rate 10% dikatakan positif atau layak. Lalu ROI-nya 96 juta dikurangi 50 juta dibagi 50 juta kali 100% sama dengan 92%. Lalu untuk PBP-nya 50 juta dibagi 8 juta sama dengan 6,25 bulan. Untuk rekomendasinya berdasarkan hasil analisis tadi, proyek ini dinilai layak untuk dijalankan karena
mampu memberikan pengembalian modal dalam waktu kurang dari 7 bulan atau payback period selama 6,25 bulan, serta menghasilkan keuntungan yang signifikan dengan tingkat pengembalian ROI sebesar 92%. Dengan net cash flow bulanan sebesar 8 juta dan proyeksi NPV yang positif pada tingkat diskonto 10%, proyek ini menunjukkan potensi finansial yang baik dan risiko yang relatif rendah, sehingga direkomendasikan dan direalisasikan dan disetujui oleh Ataya selaku ketua. Lalu, untuk project quality management, ada pendekatan manajemen kualitas. Manajemen kualitas dalam proyek ini berfokus pada pemenuhan standar kualitas perangkat lunak dan kepuasan pengguna akhir, yaitu admin dan researcher. Strategi kualitas meliputi pengujian fungsional, validasi hasil analisis, dan umpan balik pengguna. Rencana kualitas, ada kriteria keberhasilan produk. Akurasi identifikasi variabel dalam CLD lebih besar dari 85%. Lalu waktu proses analisis teks di bawah 5 detik. Untuk UAT atau User Acceptance Testing dengan tingkat kepuasan 80% ke atas. Lalu untuk aktivitas penjamin kualitas, yaitu kode ditinjau oleh minimal 2 developer atau per review. Uji sistem dilakukan pada setiap modul utama, lalu validasi hasil analisis dilakukan oleh ahli domain. Pengendalian kualitasnya oleh alat pengujian otomatis digunakan untuk memastikan stabilitas backend. Lalu ada laporan bug dan error akan dicatat dalam sistem pelaporan internal, dan retrospektif dilakukan di akhir setiap fase, yaitu desain, implementasi, testing untuk mengevaluasi kualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bentar. Nama saya Satria Darmawan. Saya akan menjelaskan tentang Project Risk Management, yaitu ada manajemen dilakukan untuk mengantisipasi dan mengurangi potensi hambatan dalam proyek ID44CL. Pendekatan yang digunakan mencakup identifikasi risiko, analisis dampak, penilaian probabilitas, dan perencanaan mitigasi. Identifikasi risiko utama kita simpulkan dari 5, yaitu ada risiko dampak itu. Yang pertama ada akurasi algoritma rendah, kemudian kedua ada keterlambatan pengembangan modul, ketiga ada masalah integrasi antar modul, keempat ada kurangnya pemahaman user terhadap sistem, kelima ada beban server tinggi saat pemrosesan. Kemudian monitoring dan kontrol risiko. Risiko akan dimonitor secara berkala dalam rapat mingguan proyek, dan hasil monitoring akan dicatat dalam risiko. Jika terdapat risiko baru, maka manajer proyek akan segera menyesuaikan rencana proyek dan strategi mitigasi. Kemudian procurement management. Itu kita pendekatan pengadaan dalam proyek ID44CL dilakukan secara internal oleh tim proyek karena ruang lingkup proyek terbatas dan tidak melibatkan vendor eksternal. Strategi pengadaan berfokus pada efisiensi alokasi sumber daya internal. Kemudian ada kebutuhan pengadaan, ada 4, yaitu laptop PC, itu internal team, terus server hosting dan database penyediaan cloud, misal AWS, Google Cloud. Kemudian ada tools text mining, sumbernya kita open source. Terus ada sistem version control, kita memakai GitHub, open source. Strategi pengadaan yaitu ada 3, yaitu efisiensi biaya, terus keamanan data dan pemeriksaan sistem, terus project stakeholder management. Ada Dr. Budi Santoso sebagai sponsor proyek, ada Ataya sebagai manajemen proyek, ada Galur dan Satria sebagai tim pengembang, ada research, pengguna sistem, ada admin sistem, validator hasil. Kemudian strategi pengelolaan stakeholder, itu ada sponsor, tim internal, penggunaan akhir, dan admin. Project Human Resource Management, tadi Ataya sebagai manajer proyek, Galur sebagai developer backend, Satria sebagai front-end, dan Dr. Budi Santoso sebagai sponsor. Perencanaan SDM dibagi menjadi di tim ini ada 3 orang, kemudian alokasi waktu kerja 15 jam per minggu per orang selama 6 bulan. Rekrutmen tambahan tidak diperlukan, strategi pengembangan tim,
pengembangan tugas berdasarkan keahlian, pelatihan internal mengenai metode text mining, kemudian ada retrospektif meeting untuk evaluasi kolaborasi tim. Oke, mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada Ataya. Mau mic-nya dinyalain dulu. Ya, sorry. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah membantu menjelaskan. Sebagai kesimpulannya, proyek ID4CL ini dirancang dengan pendekatan manajemen proyek yang menyeluruh dari aspek teknis, waktu, biaya, hingga resiko. Kami yakin proyek ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penelitian berbasis sistem thinking dengan efisien, akurasi, dan visualisasi yang baik. Kami juga ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Yudi dan teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses dan hasil proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.